Di sebuah desa kecil di Yogyakarta, ada seorang pria bernama Pak Joko yang terkenal sebagai orang yang sangat takut dengan hantu. Setiap kali ada cerita tentang penampakan hantu, Pak Joko selalu menjadi bahan tertawaan warga desa. Suatu malam, Pak Joko pulang larut malam setelah menghadiri acara di balai desa. Saat berjalan pulang, Pak Joko merasa ada yang mengikutinya. Dia menoleh ke belakang dan melihat sosok hantu berwajah seram dengan rambut panjang yang terurai. Pak Joko langsung berlari sekuat tenaga sambil berteriak-teriak minta tolong. Namun, hantu itu terus mengikutinya dengan langkah yang lambat tapi pasti. Pak Joko akhirnya sampai di rumahnya dan segera mengunci pintu. Dengan napas yang terengah-engah, dia mencoba menenangkan diri. Namun, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Pak Joko merasa semakin takut dan bersembunyi di bawah meja. Ketukan itu semakin keras dan suara seram terdengar. Pak Joko, buka pintunya. Aku cuma mau numpang ngecas HP. Pak Joko yang awalnya ketakutan, tiba-tiba merasa bingung. Hantu numpang ngecas HP? Seriusan? Pikir Pak Joko sambil mencoba memberanikan diri membuka pintu. Saat pintu terbuka, ternyata yang berdiri di depan pintu adalah tetangga sebelah, Bu Siti, yang sedang mengenakan kostum hantu untuk acara karnaval di desa. Bu Siti tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi ketakutan Pak Joko. Pak Joko, maaf ya kalau saya bikin takut. Tapi tadi saya benar-benar kehabisan baterai HP dan butuh ngecas, kata Bu Siti sambil tertawa. Pak Joko yang merasa lega, ikut tertawa terbahak-bahak. Wah, Bu Siti. Saya kira tadi beneran hantu yang mau ngejar saya. Ternyata cuma numpang ngecas HP, kata Pak Joko sambil tertawa. Sejak malam itu, Pak Joko tidak lagi merasa takut dengan cerita hantu. Dia bahkan menjadi lebih sering bercanda dengan Bu Siti tentang pengalaman lucunya itu. Cerita tentang Pak Joko dan hantu yang mau ngecas HP ini menyebar di desa dan membuat semua orang tertawa. Kini, setiap kali ada cerita hantu, warga desa selalu mengingat pengalaman lucu Pak Joko dan tertawa bersama. Desa yang dulu sering dihantui cerita seram, kini penuh dengan tawa dan keceriaan berkat Pak Joko dan tetangga kreatifnya, Bu Siti.